Tidak terasa kita sudah sampai lagi di akhir minggu ini. Tetapi tetap penuh dengan semangat, tetap sehat, tetap semangat, tetap mengucap syukur. Mari sama-sama kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Engkau Allah yang luar biasa, hebat dan tidak pernah berubah, tetap tinggal di dalam kasih-Mu dan mengasihi kami. Pagi ini di hari Jumat kami mengucap syukur, 1 minggu telah kami lewati lagi dan tangan kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami sudah siapkan piring hati kami ingin Tuhan isi penuh agar kami kenyang oleh firman-Mu. Iman kami menjadi sehat dan kuat. Kami boleh bertumbuh terus di dalam kasih Kristus. Dan kami juga boleh menjadi orang-orang yang menang. Menjadi anak-anak yang berhasil dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat hebat. Kemarin kita sudah dengar bagaimana kalau kita mau hidup di dalam kemenangan. Hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita naikkan dulu pujian Jesus Loves Me. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible. What I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Wow, sekali-sekali kita nyanyi bahasa Inggris ya. Pasti bisa ya, kalau nggak bisa nanti cari lagi itu YouTube-nya. Mr. Yonas, Mr. Steffi pasti akan cantumkan linknya di bawahnya ya. Kamu silakan cari. Hidup mengasihi Dia. Firman Tuhan pagi ini diambil dalam kitab 1 Tawarikh ya, 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Tawarikh itu sejarah ya, jadi sejarah raja-raja begitu ya. Kitab 1 Tawarikh pasal ke-28 ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan seterusnya, nanti ikuti petunjuk saya.
Jadi ini adalah catatan sejarah bagaimana ketika Raja Daud di masa tua, ya, dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi karena dia sudah lanjut usia, tidak sekuat, tidak sesehat waktu masih muda dulu, ya. Dan dia ingin sekali punya satu kerinduan, dia adalah dia sudah menjadi raja dari orang Israel. Dia satu keinginannya, dia membangun rumah Tuhan. Ya, karena dari sejak zaman Musa tidak ada yang namanya rumah Tuhan. Bentuknya tuh tenda, kemah sembayang. Ya, setiap orang Israel pindah, itu juga dipindah, digulung lagi, dilipat lagi, dibawa perkakas-perkakasnya, lalu nanti didirikan lagi. Nah, ketika bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang besar dan mereka tidak berpindah-pindah lagi, kemah itu didirikan di tempat, ya. Jadi di satu tempat, tidak dipindah-pindah lagi begitu. Dan Daud ingin supaya tidak lagi bentuk kemah, karena dia pikir dia sekarang tinggal di dalam istana yang megah. Istananya megah luar biasa. Tahu nggak anak-anak, di Israel masih ada sisa-sisa bekas istananya, ya, tiang-tiang bekas singgasananya. Saya pernah pergi 1 kali doang, ya. Itu waktu belum selesai dipugar, jadi cuma tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak yang bisa dilihat karena masih ada hal yang masih terus digali, yang masih terus dipersiapkan begitu, ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi apa yang ada di Alkitab itu terbukti ada, ya, terbukti ada. Sebab itu jangan ragu bahwa Yesus Tuhan itu memang Allah yang ada. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, Daud sangat rindu sekali ingin membangun rumah untuk Tuhan, ya, membangun tempat di mana orang bisa datang, bangsa Israel bisa datang beribadah, menyembah Tuhan begitu. Ada satu tempat khusus karena dia sudah punya istana yang luar biasa, rakyatnya sudah punya rumah-rumah, tidak lagi hidup dalam tenda-tenda begitu. Kita baca ayat yang kedua. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya." Jadi Daud bukan hanya punya keinginan, tetapi dia juga sudah mempersiapkan bahan-bahannya, ya. Dia sudah punya rencana. Dia sudah punya rencana apa yang dia ingin persembahkan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup dia, menolong, menyelamatkan dia, bahkan memilih dia seorang gembala menjadi seorang raja. Lalu kita mau baca ayat yang ketiga, ya. Tetapi Allah berfirman kepadaku. Ketika Daud punya keinginan, dia bawa keinginannya, rencananya kepada Tuhan. Tuhan menjawab, "Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku." Ya, Tuhan bilang, "Daud, bukan kamu yang akan mendirikan rumah untukku." Rupanya Tuhan juga senang, ya. Tuhan juga punya rencana supaya bangsa Israel punya rumah ibadah begitu, ya, punya bait Allah. Jadi rencana di dalam diri Daud itu pun Tuhan yang taruh di dalam hidupnya, tetapi bukan Daud yang akan mendirikannya. Karena ditulis dalam ayat yang ketiga, ya, "Sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah." Ya, Tuhan gak mau. Kenapa? Bukankah kalian tahu bahwa Daud pernah melakukan satu kesalahan, ya, membunuh secara tidak langsung, membunuh tentaranya, orang kepercayaannya Uria, ya. Nah, kita tidak belajar hari ini tentang hal itu, tetapi Tuhan tidak mau, sebab Tuhan ingin rumahnya didirikan bukan oleh Daud, karena Daud pernah melakukan kesalahan, dan Tuhan ingin rumah itu tetap didirikan tetapi oleh raja yang lain.
Kita baca nih ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Dan dari anak-anakku sekalian, Daud bilang begitu ya. Dia cerita nih sama bangsanya, sama seluruh rakyatnya. Dan dari antara anak-anakku, Daud punya banyak anak. Dari anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Jadi Daud bilang, Tuhan juga sudah memberikan bukan kemenangan aja, bukan istana aja, bukan harta saja, tetapi juga memberikan dia anak-anak, ya. Bu Bapak, ingat loh, anak-anak itu dari Tuhan, ya. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Jadi Tuhan sudah ngomong kepada Daud, nanti setelah kamu jadi raja, Salomo yang akan meneruskan menjadi raja. Ya, ayat yang ke-6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Anak-anak yang Tuhan sayang, siswa-siswi SKBB, begitu juga para orang tua, semua yang mendengarkan, kita melihat dalam diri setiap anak-anak ada rencana Tuhan. Daud punya banyak anak. Salah satunya Salomo. Di dalam diri Salomo ada rencana Tuhan. Salomo menjadi raja dan mendirikan bait Allah. Bukan berarti di dalam anak-anak yang lain tidak ada rencana Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, ya, ditawari, kita akan lihat setiap anak-anak Daud itu ada yang menjadi panglima, jadi ini, jadi itu. Ya. Dalam setiap anak-anak ada rencana Tuhan. Dan anak-anak, bagaimana kamu tahu rencana Tuhan atau tidak? Kamu harus belajar taat kepada orang tuamu. Kamu harus belajar taat kepada Tuhan. Dan para orang tua, saya mau katakan, jangan lalai untuk menyampaikan, untuk meneruskan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam diri anak-anakmu. Yang pertama, yang sudah pasti, Tuhan mau anak-anakmu menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, yang tidak hidup sembarangan menurut cara orang dunia. Dan para orang tua, jangan pernah ragu untuk selalu mengingatkan untuk bawel ketika anak-anak tidak hidup menurut rencana Tuhan, tidak hidup taat dalam kehendak Tuhan. Daud sampaikan itu, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi anaknya Salomo, Daud sampaikan kepada seluruh bangsa, kepada rakyatnya, supaya rakyatnya tahu, supaya rakyatnya tidak mengangkat raja sembarangan, supaya rakyatnya tahu meskipun Salomo punya kakak, dia punya adik, tetapi Tuhan yang memilih Salomo menjadi raja selanjutnya. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah milik Tuhan, kerajaannya adalah milik Tuhan. Mari, dari kisah ini kita mau belajar supaya kita hidup di dalam rencananya. Jangan hidup menurut rencana kita sendiri. Kita akan baca ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya. Sekarang Daud ngomong sama Salomo. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Anak-anak yang Tuhan sayang, para ibu bapak dan setiap yang mendengarkan sarapan sorgawi pagi ini, kita belajar Daud menyampaikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Daud berkata kepada Salomo, jangan takut, jangan tawar hati. Kenapa sih dia ngomong gitu? Apakah Salomo takut? Salomo tawar hati? Sudah pasti Salomo masih muda, ada kakak-kakaknya yang lain, tapi dia yang dipilih. Artinya apa? Tuhan tahu engkau mampu atau tidak mampu. Karena buat Tuhan adalah rencana Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Dan ketika Tuhan memilih kita,
Daud bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau, Dia akan menyertai engkau. Ibu bapak, di dalam diri anak-anakmu ada rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka. Engkau harus sampaikan rencana Tuhan. Engkau harus terus bimbing setiap anak-anak hidup di dalam rencana Tuhan. Di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayang berapapun usiamu, belum terlambat untuk kembali hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah gagal apabila engkau taat. Bukankah begitu kemarin firman Tuhan? Dan satu lagi, Tuhan menyertaimu, Tuhan menguatkan engkau, Tuhan pasti menolongmu. Hiduplah di dalam rencananya. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Mungkin tidak ada kesempatan lagi. Kalau engkau tidak taat, iblis merebut hidupmu dan engkau tidak punya kesempatan lagi untuk hidup di dalam kehendaknya. Mari kita belajar untuk taat, untuk setia di dalam rencana Dia, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang menang di dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang Dia katakan setia di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Indah rencanamu Tuhan. Itu pujian yang dinyanyikan seorang gadis muda. Kalau tidak salah dari daerah apa ya? Indonesia Timur gitu ya. Indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Sangat indah sekali. Mungkin rencana Tuhan rasanya gak cocok dengan keinginan, tapi saya mau katakan, indah rencana Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Siapkah engkau hidup di dalam rencana Tuhan? Sudah siapkah engkau untuk tetap tinggal di dalam kehendak-Nya? Sebelum kita berdoa, saya mau sampaikan dulu satu hal. Khusus untuk siswa-siswi SMA. Kali ini teka-teki hanya untuk siswa-siswi SMA. Perhatikan baik-baik, ya. Jawabannya selalu ada di dalam Alkitab. Siapakah anak yang lahir tanpa ayah biologis? Dah, satu kali. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita naikkan kembali pujian ini. Indah rencanamu Tuhan. Dulu aku tidak tahu Tuhan. Dulu aku tidak mengerti. Berat rasanya hidup ini karena aku tidak sesuai di dalam Tuhan. Aku mau hidup menurut kehendak diriku sendiri. Tapi sekarang aku ngerti, ternyata di dalam hidupku ada rencana Tuhan. Aku mengerti sekarang. Indah bukan?
apabila kami mau belajar untuk tunduk apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan hidup kami itu indah, meskipun banyak kesulitan. Sama seperti Tuhan berjanji kepada Salomo, tidak meninggalkan dia, menyertai dia. Kami percaya janji itu juga untuk kami. Kami sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai orang muda, sebagai seorang ayah, seorang ibu. Kami mau belajar percaya bahwa ketika kami hidup di dalam rencana-Mu, kami tidak akan dibiarkan. Ada tangan kuat Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh berhasil. Sama seperti Salomo. Tuhan, ada bait Allah, ada bangunan secara rohani yang Tuhan ingin bangun di dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh mengerti itu. Kami mau belajar percaya. Kami mau belajar hidup di dalam rencana Tuhan, bukan rencana kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Karena terbukti Tuhan tidak tinggalkan kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan luar biasa. Dia mempunyai rencana yang indah dalam hidupmu dan hidupku. Dan engkau tidak perlu takut, tidak perlu tawar hati, karena dia menyertaimu dan juga menyertaiku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin mendatang.